Baik, sahabat Kedaulatan Rakyat, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu dalam editorial Kedaulatan Rakyat untuk Sabtu edisi 17 Oktober 2020. Dan kita ketahui, para sahabat semuanya, bahwa kampanye untuk penegakan protokol kesehatan terus dilakukan di DIY. Sementara masyarakat juga betul-betul diharapkan kesetiaannya untuk melakukan itu. Dan salah satu di antaranya adalah petugas dari kepolisian dalam hal ini Polda DIY yang melakukan terus operasi justisia, artinya operasi untuk penegakan penggunaan masalah masker. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Kombes Yulianto, Kombes Polisi Yulianto. Beliau adalah Humas Polda DIY yang akan membeberkan bagaimana sejauh mana operasi justisia itu dilakukan. Selamat siang, Pak Kombes Yulianto. Selamat siang, Pak Auto. Pak Agus, Ya. selamat siang. Selamat siang. Dan Pak Yuli, mungkin bisa dijelaskan sejauh mana kira-kira operasi justisia untuk penegakan protokol kesehatan Yogyakarta, karena sekarang saya lihat gencar sekali di mana-mana dilakukan operasi razia soal masker. Silakan Pak Yuli. Betul, Pak Auto. Jadi kita bergabung dengan Satgas gugus tugas. Itu kita efektif atau kita aktif untuk melaksanakan razia itu dimulai tanggal 28 September sampai dengan hari ini. Di Polda itu setiap hari setelah selesai apel jam 8, jam setengah 9 di jalan depan Polda itu kita selalu melaksanakan operasi. Salah satu tujuannya adalah untuk mengingatkan masyarakat pentingnya menggunakan masker. Ini akan kita lakukan terus-menerus. Dari beberapa titik di wilayah kabupaten kota juga dilakukan hal yang sama. Pagi, siang, malam. Ini adalah semata-mata untuk mengingatkan masyarakat bahwa COVID-19 ini masih mengancam kita. Dan salah satu pencegahan atau salah satu cara untuk memutus mata rantai penularan ini adalah menggunakan masker. Demikian Pak Auto. Iya, nah sejauh ini apakah masih ditemui pelanggaran dan tentu masih ya, tapi sejauh mana apakah sudah ada penurunan atau masih juga masyarakat itu belum mematuhi seluruhnya Pak Yuli? Saya kira masih saja ada yang tidak patuh, artinya tidak menggunakan masker, kemudian menggunakan masker juga tidak sesuai dengan ketentuannya. Kadang-kadang cuma dipakai di dagu. Nah, ini juga terbukti bahwa semakin hari juga masih ada saja. Contohnya misalnya begini Pak Auto, di tanggal 28 September sampai dengan 4 Oktober ini jumlah yang dilakukan penindakan itu cukup banyak. Ada yang teguran secara tertulis itu ada 2.500-an. Yang teguran ada 7.400-an. Cukup banyak. Ini selama satu minggu yang awal di 28 September sampai dengan 4 Oktober. Begitu Pak Auto? Ya, setelah dilakukan operasi, apakah ada tingkat pelanggaran itu menurun? Ini masih memang ada beberapa titik yang kecenderungannya menurun karena seperti di depan Polda. Ini kan sudah 2 minggu kita gencar setiap hari melaksanakan. Dan memang orang yang lewat di jam-jam itu ya orangnya itu saja, sehingga ketika lewat di depan Polda itu sudah otomatis akan tertib. Ini menunjukkan kecenderungan turun, Pak. Ya, Pak Yuli, apakah juga dilakukan ya karena dianggap bahwa salah satu menggunakan masker scuba itu nggak benar gitu. Apakah ada pemilihan masker yang dalam operasi justisia itu dilakukan? Gimana Pak Untuk? Kita tahu Pak Yuli bahwa masker itu bermacam-macam jenisnya.
Nah, apakah pihak kepolisian dalam operasi itu kemudian membedakan mana masker yang benar atau masker yang sama semua? Artinya entah itu model scuba, entah kain, entah N95 dan betul Pak Alto. Jadi kita memang mengingatkan untuk yang penggunaan masker scuba ini kan memang tidak direkomendasikan oleh pemerintah. Ya paling tidak menggunakan masker yang direkomendasikan. Kenapa sih? Karena masker scuba ini kan hanya satu lapis. Tetapi kita juga sebenarnya bisa memodifikasi. Ini seperti saya punya nih Pak Alto. Ini adalah masker scuba ini. Ini masker scuba. Tapi kita lapisi lagi nih sama kain batik ini. Ya. Ini kain batiknya sendiri ini sudah 2 lapis plus scubanya 1 lapis dan ini dijahit saja. Jadi kan bisa dicuci ulang lagi, tidak terus sekali pakai buang. Berbeda dengan masker yang medis, itu kan hanya sekali pakai. Sekali pakai pun usia pakainya hanya sekitar 4-5 jam saja sudah harus dibuang. Nah kalau masker scuba kemudian ditempel dengan batik, dengan kain lagi, ini kan bagus. Dan sekarang juga banyak produksi masker-masker dari kain yang bisa dicuci ulang. Jadi bisa artinya masker scuba masih bisa dipakai tetapi mesti dilapisi kembali. Ini juga tetap kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Iya, Pak Yuli. Kemudian kalau kita lihat masyarakat yang melanggar, dilakukan apa hukuman kepada masyarakat yang melanggar yang tidak menggunakan masker? Ya memang kita ini kan di DIY ini kan masih pada peraturan kepala daerah, peraturan gubernur, peraturan wali kota, peraturan bupati. Ketika peraturan bupati ini kan peraturan kepala daerah ini tidak mencantumkan hukuman pelanggarannya, tetapi hanya bersifat denda administrasi. Dan di DIY sendiri hukuman yang sanksi denda ini kan tidak diberlakukan, atau saya belum mendapatkan laporan dari jajaran bahwa ada denda sekian gitu, belum ada. Lebih banyak kepada hukuman atau teguran atau tindakan yang sifatnya misalnya seperti kerja sosial, menyapu dan lain sebagainya, menyapu kemudian menyanyikan lagu kebangsaan, hal-hal yang sifatnya seperti itu menggugah kebangsaan masyarakat. Ya, menurut pengamatan dari kepolisian, dari petugas rahasia Justisia, pelanggar-pelanggar ini kebanyakan ya usia-usia muda atau mungkin usia-usia pertengahan gitu. Secara spesifik data saya tidak mencantumkan itu Pak Alto, tetapi saya kira pengamatan di lapangan cukup bervariasi. Ya ada yang muda, ada yang tua, termasuk jenis kelamin juga sama saja, tidak ada bedanya. Iya. Jadi kemudian ini ya hampir kita ratakan, kira-kira ya hampir masyarakat masih perlu terus dilakukan. Nah dari sekian ini Pak, pengamatan dari kepolisian, dari kabupaten kota, mana saja yang paling tertinggi dan mana saja yang paling terendah? Apakah ada catatan dari kepolisian? Artinya tidak mengingatkan kepala daerahnya biar masing-masing juga mengingatkan gitu. Ya, seperti misalnya hari kemarin Pak Alto, kita mendapatkan laporan hari kemarin. Hari 16 ya, tanggal 16. Iya. Ini yang dilakukan oleh provinsi ini menjaring 158 orang. Sanksi sosialnya 20 orang, sanksi tegurannya 43 orang, teguran tertulis 95 orang. Ini yang dilakukan oleh level provinsi. Kemudian level kota ini menindak sebanyak 134 orang. Kemudian Kabupaten Sleman ini menindak 466 orang. Kabupaten Bantul menindak 333 orang. Kabupaten Kulon Progo menindak 54 orang. Kabupaten Gunung Kidul menindak 288 orang. Sehingga dalam satu hari kemarin, tanggal 16 Oktober,
ini total pelanggar yang terjaring seluruh DIY ada 1.433 orang. Nah, dari angka-angka ini memang yang tertinggi adalah di Kabupaten Sleman. Tetapi ini bukan berarti bahwa di daerah lain yang angkanya kecil itu tidak ada pelanggaran, bukan berarti seperti itu, Pak Alto. Tetapi ini adalah proses tergantung juga kepada aktivitas gugus tugas. Kalau gugus tugasnya tidak bekerja, otomatis tidak ada angka-angga yang naik. Sama halnya seperti tilang, Pak Alto. Kalau polisinya rajin operasi, angka tilangnya naik. Iya, ya ini sama lah gitu. Iya, kemudian Bayu tadi ada yang teguran tertulis dan hanya teguran teguran saja ya. Itu apa bedanya kesalahannya? Padahal sama-sama nggak pakai masker misalnya. Ya, yang teguran itu kebanyakan yang menggunakan maskernya tidak sesuai dengan ketentuan. Katakanlah hanya nutupin mulut saja atau nutupin dagunya saja. Nah itu kita tegur saja tanpa dilakukan pencatatan. Nah, kalau seluruhnya sebenarnya juga dilakukan pencatatan, artinya yang sanksi sosial misalnya melakukan forfeit atau kerja bakti, nyapu misalnya, itu juga dilakukan pencatatan. Tetapi memang di dalam catatan itu dicantumkan bahwa yang bersangkutan dikasih sanksi berupa sanksi sosial. Tetapi kalau yang tidak disuruh nyapu misalnya, itu ya hanya dicatat saja dan dia mendapatkan teguran tertulis. Tercatatnya sebagai teguran tertulis. Begitu Pak Alto. Iya. Kemudian Pak Yuli, menurut pengamatan pihak kepolisian, kira-kira apa sih yang bisa digunakan untuk kampanye kita selalu taat protokol kesehatan gitu? Termasuk juga kan kemarin Polri juga masih tetap melarang liga berputar ya, meskipun kemudian akan diundur itu. Ya, saya kira begini. COVID-19 ini tidak milih-milih korbannya. Tidak milih-milih korbannya. Orang yang kira-kira tidak menjaga kesehatannya, senengane keluyuran, bergerombol, berkerumun, tanpa memperhatikan protokol kesehatan, tentu itu mempunyai potensi tinggi untuk tertular virus 19. Makanya karena siapapun bisa terjangkit virus COVID-19, maka siapapun juga harus mengkampanyekan pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Tidak boleh tidak. Semuanya harus ikut berperan. Siapapun itu, dari level pejabat sampai dengan rakyat, dari level orang kaya sampai dengan orang miskin, itu harus kampanye kesehatan. Salah satu kampanye kesehatan yang paling gampang adalah menggunakan masker. Menggunakan masker ini adalah hal yang paling gampang bisa dilakukan. Dan oleh siapapun dan tidak mahal kampanye dengan menggunakan masker ini. Tentu banyak hal-hal lain yang bisa dilakukan. Kita misalnya di kantor, kita memberlakukan protokol kesehatan di kantor. Sebelum masuk kantor kita dicek suhu tubuhnya. Kadang-kadang kita di rumah juga belum tentu mempunyai termometer untuk mengecek suhu tubuh kita. Tapi di kantor pintu masuk kita cek, di masing-masing satker unit juga kita cek. Kemudian juga termasuk pemeriksaan rutin terutama kami, teman-teman kami, anggota yang terlibat dalam operasi Amanusa 2, pencegahan penanganan COVID-19 ini, secara rutin juga dilakukan pengecekan kesehatan, dirapid. Jangan sampai orang-orang yang selama ini bertugas mencegah penyebaran COVID-19 justru malah menjadi oknum atau menjadi orang-orang yang menyebarkan COVID-19 karena tidak dilakukan pengecekan secara rutin. Dan alhamdulillah ya, memang alhamdulillah kita selama ini aman-aman. Justru yang tidak terlibat dalam operasi Amanusa ini yang mempunyai kerawanan untuk tertular dan berapa. Ya.
Baik, ya kemudian kalau ini mungkin pertanyaan terakhir, kira-kira apa saran-saran dari pihak kepolisian selain tadi dikatakan semuanya mungkin di sekolah atau mungkin apa ya para guru yang meskipun via daring ataupun kalangan-kalangan kelompok-kelompok atau komunitas tertentu untuk melakukan kampanye. Jadi apa yang telah mungkin dilakukan juga oleh pihak Polda DIY? Ya, saya kira kita yang pertama tentu kita mendukung gugus tugas yang ada di masing-masing level. Kita di Polda tentu mendukung gugus tugas yang ada di provinsi, di kabupaten juga mendukung gugus tugas yang ada di kabupaten, di kecamatan juga demikian, polsek-polsek. Razia juga kita lakukan bersama-sama dengan unsur terkait yang tergabung dalam gugus tugas. Ada dari relawan dari Pemda, Pol PP, kemudian dari TNI. Tentu tidak lepas dari TNI untuk kita ajak bersama-sama. Tentu di samping gerakan nyata turun ke lapangan, melakukan razia, melaksanakan himbauan di pasar-pasar misalnya, himbauan ke tempat-tempat keramaian, tentu kita akan lakukan terus-menerus dan mengingatkan dan kita tidak boleh bosan untuk mengingatkan. Kira-kira itu Pak Abdul? Ya, baik itu Pak Kombes Yulianto. Apa mungkin pesan terakhir sebelum kami akhiri dialog kali ini? Ya, saya kira untuk kepada publik, seluruh masyarakat. Kepada masyarakat. Ya, seluruh masyarakat bahwa COVID-19 ini belum berakhir dan ancamannya nyata, cuman kita tidak pernah tahu bentuknya seperti apa. Cuman akibatnya kita tahu orangnya setelah terpapar itu seperti apa. Mungkin juga efek di sosial mungkin terus dikucilkan, karena ketika orang mati karena COVID dia tidak akan dilayati, karena ketika dia sakit karena akan dibusuk tidak akan dipeluk karena tetangganya. Itu kan penyakit yang menyakitkan. Kita semua harus terhindar dari penyakit itu, karena kalau kita sakit ketika dibusuk oleh tetangga atau oleh keluarga, itu juga memberi semangat kita untuk bisa sembuh. Tetapi penyakit ini lain. Orang sakit nggak boleh dibesuk. Itulah makanya kita harus maksimal mungkin menghindari penyakit ini. Caranya bagaimana? Ya kita harus hidup sehat. Harus hidup sehat. Protokol kesehatan harus kita lakukan. 4M, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, tidak berkerumun. Ini harus selalu kita lakukan. Ya. 4M itu. Saya kira gitu Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Yulianto. Saya kira tadi pesan-pesan yang menarik dan para sahabat semuanya, saya kira kita juga sadar betul bahwa meskipun akan ditemukan, akan diberlakukan, akan diberikan vaksin mulai November, tapi kita juga belum tahu kapan kapan berakhirnya. Meskipun kita berharap mudah-mudahan segera berakhir sehingga semuanya menjadi seperti semula. Baik, saya akhiri sekian editor pagi ini, siang ini. Terima kasih kepada Kombes Pol Yulianto. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dan jangan lupa pakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan menjaga jarak. Mas Nurun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.